Sebenarnya begini, desa wisata itu yang perlu kita tingkatkan itu satu SDM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada, kita, Mas Ali, host dari Dialog Masa, kembali menemani Anda sekalian dalam program yang ditunggu-tunggu, yaitu Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini, kita akan mengangkat tema Desa Wisata dan Wisata Kuliner. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa mengembangkan wisata-wisata desa yang ada atau yang belum tumbuh, bisa bagaimana supaya bisa tumbuh dan bermunculan sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya. Pemirsa, sebelum kita masuk dalam diskusi atau obrolan, kita perkenalkan terlebih dahulu mereka-mereka yang telah hadir untuk membersamai kita dalam dialog hari ini. Mereka adalah legislator dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan. Dari yang paling dekat di samping saya, yaitu Bapak Ahmad Mujangki. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kabar baik, sehat selalu. Ya. Yang di sampingnya kemudian ada Bapak Hasan Bisri. Assalamualaikum, Mas G. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan yang terakhir ini Bapak Muhammad Khairul Anam. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu untuk ngobrol. Barangkali obrolan sederhana di kesempatan ini kita akan memperoleh impact. Yang pertama, satu hal yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang asalnya masyarakat tidak tahu bisa menjadi tahu, dan di sini bisa kita mengumpulkan ide dan gagasan karena ini legislator supaya nanti eksekutif bisa menggunakannya untuk bahan produk program-program mereka ke depannya. Dan alhamdulillah narasumber-narasumber kita bisa disebut masih golongan Gen Z ya. Gen Z. Ini yang Gen A. Nah, ya, jadi legislatornya ini masih muda-muda. Nah, biasanya kalau muda-muda semat-semat, Ya. idenya brilian kayak gitu. Ya Pak Jangki ya. Ya, siap. Oke. Pak Jangki atau yang lainnya kita ngobrol santai ya, nanti saling menambahi. Benar. Yang penting intinya sama. Kita ingin di Pasuruan itu masyarakatnya semakin sejahtera. Amin. Betul. Ya, program-program di pemerintahannya bisa lebih variatif, ya. Opsional dari PAD dan tempat wisata juga semakin banyak. Seperti tema kita kan bicara wisata desa. Kalau wisatanya semakin beragam, potensi keramaian semakin beragam, ekonomi semakin meningkat, PAD semakin meningkat, ya. Jadi kesejahteraan yang menjadi mimpi dari kita semua juga bisa terwujud. Kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kita mungkin ke Pak Jangki dulu yang dekat sama kita. Pak Jangki, menurut Pak Jangki, ya panggilannya Pak Jangki ya? Mujang. Canggih. Jangki ya? Iya, Jangki. Karena nama itu kan kalau kita salah ucap nanti tidak baik. Oh iya, betul. Jadi menurut Pak Jangki nih, kita bicara tentang wisata desa, ya wisata desa. Sebelumnya saya kasih prolog ya. Menurut catatan Pemkab, kita ini memiliki desa wisata sebanyak 17 desa wisata. Ini dalam arti yang sudah di ACC yang dapat legitimasi itu loh. Jadi SK sebagai desa wisata itu jumlahnya 17 di Kabupaten Pasuruan ini. Nah, pertanyaannya kepada Pak Jangki ya. Kita tahu bahwa 17 itu ada yang cepat larinya ya desa wisatanya, tapi ada yang lamban atau bahkan grafiknya turun. Nah, pertanyaannya, kenapa masih ada desa wisata yang sulit berkembang? Menurut pikiran dari Pak Jangki itu kenapa? Desa-desa wisata yang kurang bahkan merosot seperti itu. Terima kasih Mas. Pertanyaan sangat bagus. Mungkin terkait desa wisata. Kalau kita bilang hari ini wisata itu kebanyakan itu banyak gebrakan baru. Mungkin kalau kita bilang Gen Z atau anak muda hari ini kan kalau kita ke wisata itu tidak penting masalah makanan, masalah apapun tidak penting. Yang penting itu masalah background foto, terus
Ya. masalah background foto, terus masalah tempat, sehingga mungkin desa-desa wisata harus bisa terus mengupgrade atau mengikuti tren yang ramai di media seperti spot foto, terus background pemandangan, mungkin itu. Dan juga mungkin terutama adalah terkait masalah akses, terkait masalah jalan juga kan berpengaruh dengan kita bikin wisata. Infrastrukturnya ya. Jalan juga berpengaruh, terus akses jalannya antara mungkin kalau daerah perkotaan itu dekat, perkotaan itu mungkin aksesnya masih dekat, orang yang dari Surabaya atau yang dari luar kota itu tidak terlalu jauh. Mungkin kalau di wilayah pegunungan itu orang kadang mikir ini jalannya enak apa enggak, terus nanti orang takut kan gitu ya, itu yang kan. Jadi kalau saya tangkap ada 2 poin dari Pak Jangki tadi. Pertama itu harus upgrade ya tentang spot-spotnya ya. Iya. Karena itu yang dikejar terutama wisatawan muda-muda itu ya biasanya. Datang itu langsung nyari tempat foto-foto, selfie kayak gitu. Jadi itu yang perlu di-upgrade selain kemudian infrastruktur gitu. Kalau misalkan Pak Anam ada tambahan lain ya, kenapa kok wisata desa itu sebagian itu tidak berkembang, awalnya bagus tapi stagnan atau bahkan turun? Yang penting itu bagaimana pengelolaannya perangkat setempat atau yang pengelolaan di desa setempat itu wisata. Yang penting itu karena sosial medianya kita harus tingkatkan, seperti promosinya gitu. Kan misalnya orang nggak tahu itu masih bisa dilihat di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi orang yang nggak tahu di desa tersebut tuh ada wisata jadi tahu. Nah itu yang perlu kita genjot di sosial media. Yang kedua di influencer. Atau sekarang kan banyak influencer anak muda yang mempromosikan wisata tersebut, akhirnya viral. Jadi orang penasaran ke situ. Yang penting ya betul kata Mas Jangki tadi, untuk menunjang keramaian di wisata tersebut yaitu adalah infrastruktur yang memadai. Begitu, Mas. Oke, jadi branding ya, kayaknya brandingnya harus dimaksimalkan. Berarti menurut Pak Anam itu untuk desa-desa wisata yang cenderung ada mengalami penurunan ya, itu bisa disebut bahwa branding mereka itu kurang maksimal. Kayak gitu. Sekarang ini ya era segala sesuatu tak luput dari uang, kan seperti itu ya. Menurut Pak Hasan Bisri nih ya, apakah solusi ya? Bisa nggak desa itu dapat mengembangkan wisata desanya dengan keuangan mandiri, tidak selalu bergantung kepada pemerintah? Pertama, bisa apa tidak? Yang kedua, mungkin apa tidak kayak gitu? Bahasannya. Oke, terima kasih. Jadi memotong pertanyaannya sebentar, desa wisata di Kabupaten Pasuruan itu yang sudah ter-SK awalnya ada 17 ya. Baru kemarin hari Minggu itu launching penambahan 1 lagi terbaru. Alhamdulillah ada penambahan terbaru. Jadi dari 17 sekarang sudah menjadi 18. Dan tempatnya itu ada di desa saya sendiri. Alhamdulillah. Dengan slogan nama Keramat Arum. Keramat Arum itu desa wisata model nuansa jadul. Jadi di sana menyajikan jajanan, makanan, kuliner-kuliner di masa jadul. Contohnya? Jadi jajanan-jajanan yang di zaman dulu itu pernah ada, yang sekarang sudah mulai tidak ada di pasaran, itu kita gali potensinya untuk disajikan lagi. Nah, mungkin kita yang sudah, mungkin buat masyarakat yang sudah berusia jenjang sudah kepala 4, kepala 5. Mungkin mereka merasa kangen dengan adanya jajanan-jajanan tempo dulu. Seperti cenil atau makanan makanan khas jadul lah. Kucur ada, nasi empok, pokok segala macam kuliner yang jadul. Itu kita sajikan. Dan launchingnya mulai dari kemarin. Hari Minggu kemarin baru kita launching dan sangat baru ya. Nah, dan itu pembukaannya 1 bulan ada 4 kali di setiap hari Minggu.
Jadi konsepnya seperti apa itu? Konsepnya nuansanya jadul, full jadul. Mulai dari tempat, lokasi itu semuanya tidak ada bangunan yang memakai beton. Dari kayu? Dari kayu dan beratapkan kelaras, apa itu kelaras? Daun ya. Daun dari daun itu. Dan yang penjualnya pun memakai baju adat kuno. Seperti kebaya dan lain sebagainya. Pak Hasan, itu konsepnya biar sekaligus ini promosi. Iya, benar. Itu konsepnya itu kayak Car Free Day itu yang dibuka setiap hari tertentu gitu. Apa Benar. setiap hari bisa? Benar. Itu jadi konsep kita untuk biar masyarakat atau warga dari luar kota itu tidak merasa jenuh dengan adanya pasar tersebut. Konsepnya kita buka setiap hari Minggu pagi. Setiap minggu pagi. Setiap minggu pagi. Jadi 1 minggu 1 kali. Untuk tempatnya di pemukiman apa di jalan kayak? Untuk tempatnya di belakang pemukiman di tepi sawah. Oh, di tepi sungai. Jadi konsepnya bener-bener nuansanya bener-bener seakan-akan jadul, zaman dulu. Mungkin itu bagus kalau dibuat syuting film Angling Dharma. Sepertinya seperti itu. Film-film kolosal lah, ya. Paling tidak film-film kolosal, ya, gitu. Ketika main ke pasar, pasarnya pasar itu, gitu. Ya, Arya Kamandanu. Itu boleh kita coba kapan-kapan syuting di sana. Perlu syuting di sana. Jadi teman-teman kapan-kapan kita ajak ke sana, kita adakan syuting di sana. Harusnya Jawara di Makan sana. Nah, nanti mungkin bulan depan Jawarannya di sana. Bisa di sana. Kita pasin harinya hari Minggu biar pasarnya buka gitu. Oh, pas rame-ramenya. Pas orang. rame-ramenya. Pakai baju adat aja, nuansa. Nuansanya. Pakai baju Itu kan adat. sekalian Anam kita promosi seperti Mas Anam pakai bajunya gareng atau apa gitu. Iya. Mas Jaki pakai Arya Kamandanu. Oh ya Mas, kembali ke pertanyaannya yang kedua, untuk bantuan dari pemerintah daerah itu perlu atau tidak? Sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Nah, ini pelaku yang Nah, benar, tidak harus semuanya dibiayai oleh APBD secara utuh maksudnya. Jadi dari masyarakat daerah itu juga pemerintahan desa yang ada itu juga bisa mensupport ataupun dari masyarakat yang ada yang pengelola. Mungkin pemerintah daerah itu hanya mensupport yang dikatakan Mas Jaki sama Mas Anam, contoh infrastrukturnya, jalannya atau irigasinya atau dan lain sebagainya. Tidak harus semua pembiayaan untuk berbentuk pasar wisata itu dari pemerintah daerah. Karena kadang-kadang masyarakat ya, terutama yang punya wisata di desanya itu ya selalu mengeluhkan tentang pendanaan. Untuk promosi pasti butuh dana. Bahkan kalau kita ngobrol tentang bisnis ya, di bisnis itu antara produksi sama promosi, dan nilai yang lebih tinggi promosinya bahkan bukan di produksinya. Nah gitu. Kadang-kadang muncul keluhan-keluhan semacam itu dari masyarakat, terutama pelaku ya. Ya kita butuh support gini karena pendanaannya kurang, jadi kita kurang bisa memaksimalkan wisata desanya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya apa sih yang bisa kita sarankan nih kepada masyarakat desa yang pelaku? Sebenarnya begini, desa wisata itu yang perlu kita tingkatkan itu satu SDM-nya. Oke. Terus nomor 2 kita pengelolaannya harus baik. Jadi desa wisata itu basisnya harus berbasis masyarakat, Mas. Jangan berbasis proyek. Tidak melulu pakai dana gitu ya. Benar. Kalau kita sudah berbicara dari awal berbasis proyek, mau tidak mau untung dulu yang kita kejar. Iya, siap. Jadi harus berbasis kemasyarakatan, kesadaran itu yang perlu kita bangun dulu. Sehingga kita bisa merasa memiliki. Mungkin itu ya yang menyebabkan ada istilah Darwis ya. Benar. Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Jadi sadar dulu baru berwisata gitu. Iya. Jangan wisatanya didahulukan, kesadarannya belakangan, Wah. dompet-dompet terus ya. Benar. Tidak cocok sama Mas Anam Pak itu. Jaki bisa nambahi untuk yang masyarakat yang uang terus uang. Sebenarnya nggak harus sekaku itu mungkin ya. Iya, siap. Sebetulnya tadi menambahkan dari Mas Bisri. Memang hari ini kan kalau kita buka bukan hanya kita buka wisata, tapi kita hari ini kerja. Ya. Yang didahulukan adalah masalah ibaratnya wong Jawa badi nih, keuntungan itu nggak akan jalan. Hari ini gimana mungkin bantuan atau tidak dari pemerintah tergantung dari pelaku atau yang membuat wisata. Mungkin banyak wisata di desa yang sudah sukses tanpa ada bantuan dari pemerintah. Contoh-contoh itu ada gitu. Ada beberapa contoh ada, karena mulai dari awal mungkin kalau dari pemerintah juga tadi disampaikan mungkin terkait masalah jalan itu kan sangat butuh.
Oke, pemerintah mungkin membantu terkait masalah jalan, masalah infrastruktur di menuju ke wisata, Ya, akses ya. akses jalannya. Pak Anam, berarti menanggapi ini ya, melanjutkan obrolan. Jadi Pak Bisri bilang itu mindset dan SDM-nya yang dibutuhkan, bukan apa namanya, bukan permodalannya. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Anam nih, kita bicara tentang SDM ya, berarti pelatihan model apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang mengembangkan wisata desa? Ya, jadi untuk pengembangan ya kita sebagai wakil rakyat di Komisi 3, misal kita terjun ke dapil kita yang di situ ada Desa wisata potensi desa wisata, ya kita kumpulkan sama masyarakat. Oh gini loh latihan untuk menarik wisatawan ke desa tersebut. Oh gini loh untuk mencari apa namanya pengunjung untuk mengunjungi. Promosi begitu. Kalau kita tidak ngasih wawasan, ya kita nggak bisa untuk mengharapkan desa tersebut untuk maju, Mas, begitu. Tapi sejauh ini apakah dari pemerintah sudah ada yang semacam pelatihan-pelatihan gitu ya? Sudah Mas. Sudah. Bahkan beberapa hari yang lalu Pak Bupati sudah bersama-sama dengan para pengusaha pemula untuk bagaimana caranya mempromosikan apa yang mau kita jual. Bahkan Pak Bupati sudah memberikan arahan, memberikan promosi, dan juga mendatangkan para ahli untuk memberikan materi-materi di bidang promosi. Itu Mas Bupati sudah memberi dukungan itu ya, branding itu. Branding ya, Local branding. Ya. Jadi untuk itu ya, untuk UMKM-nya ya. Ya benar. Untuk menunjang tempat-tempat wisatanya ya. Jadi pemerintah daerah itu sebenarnya sudah memberi peluang banyak, Mas. Terkait para pelaku, tergantung mereka sendiri maunya yang seperti apa gitu loh. Sebenarnya kita sudah mengajangi banyak untuk itu. Ya kalau misalkan bicara evaluasi Pak ya, pemerintah sudah ngasih fasilitas pelatihan. Pemerintah juga kalau tahun ini ya saya lihat di tahun ini, bukan tahun ini mungkin ya, tahun pertama Mas Bupati ini ya, itu kan konsen kepada infrastruktur mulai dari lampu sama jalan. Itu kan luar biasa ya. Jadi memang nyata kita lihat lah. Jadi support sistem istilahnya kan sudah nyata sekali. Nah, kemudian juga terkait pelatihan juga menurut Pak Bisri juga sudah terakomodir. Tapi kendala-kendala itu masih sering dialami ya. Kira-kira apakah waktu pelatihan nggak begitu mendengarkan atau gimana ya? Sebagai evaluasi sudah dilatih kok sih kurang maju aja. Itu kembali ke diri kita masing-masing mungkin ya. Gitu ya. Ya. Kalau kita ada kemauan untuk maju, ya bisa lah kita maju, Mas. Tapi kalau kita waktu pelatihan nggak fokus, mikir yang ini, mikir yang itu ya. Tergantung nanti. Nah itu menariknya kepada pertanyaan saya selanjutnya begini. Jadi menurut bapak-bapak ini ya, kira-kira perlu disortir nggak dalam hal pelatihan yang kaitannya wisata desa? Jangan semua dilatih. Barangkali yang punya keseriusan saja atau yang desa wisatanya sudah kelihatan ada perkembangan kayak gitu, supaya lebih efektif barangkali. Sebenarnya tidak. Ketika desa wisata itu kita ajak untuk pelatihan, tidak keseluruhan ikut. Ada beberapa saja perwakilan dari desa wisata tersebut yang ikut pelatihan. Sebenarnya begitu. Kembali lagi ke fokus pribadinya masing-masing, Mas. Karena di pelatihan tersebut sudah jelas, materi-materinya sudah jelas, cara promosinya bagaimana. Bahkan kemarin itu diberi sampai ada pelatihan cara kita mempromosikan melalui live TikTok dan lain sebagainya gitu lah. Jadi kita kembali ke masing-masing masyarakatnya, masing-masing yang ikut pelatihan. Mungkin mereka, ketika mereka menganggap ini penting, saya membutuhkan ilmu, mungkin mereka bisa. Jadi bapak-bapak dewan ini sabar mendampingi. Sabar, harus sabar. Mau tidak mau sabar biar tidak limit, Mas. Bukankah begitu, Mas Anam? Iya. Jadi walaupun sudah diupayakan hasil kurang terus didampingi dan terus diupayakan bersama. Paling tidak masyarakat kita harus mulai paham ya bahwa segala aktivitas itu tidak bisa maksimal kalau tanpa keseriusan. Iya, benar.
Nah, kalau misalkan dari sisi kajian nih ya, itu tadi tentang SDM ya, tentang desa wisata yang kurang berkembang. Apakah ada unsur menurut bapak-bapak ini, unsur bahwa desa itu sebenarnya tidak terlalu punya hal yang bisa dijual, tapi dipaksakan dijadikan apa? Iya. Tempat wisata, ingin punya desa wisata, padahal nggak ada SDA ya, Yang memadai lah. yang menarik di situ untuk bisa dijual, kan juga sulit jualnya ya. Benar. Apakah faktor itu menurut Pak Jangki ada juga yang menyebabkan penurunan performa desa wisata? Siap. Kalau kita bilang desa wisata di Kabupaten Pasuruan, sebetulnya hampir tiap desa itu punya ikon masing-masing. Oke. Contohnya, cuma hari ini kan kita bagaimana mempertahankan yang sudah besar dan mengajak yang belum punya wisata di setiap desa masing-masing itu apa di situ ikonnya. Contohnya apa, ada wisata air terjun, terus ada kemudian atau ada wisata yang bisa di branding untuk desa wisata, sehingga menjadi sebetulnya kalau di desa itu ada wisata itu juga menjadi pendapatan warga sekitar, sehingga warga sekitar juga bisa merasakan terkait masalah wisata. Kalau kita bilang wisata juga ada, mungkin kalau di bulan-bulan Agustus Juli ini banyak wisata tiap desa. Rekreasi Mas ya. Wisata bukan wisata hari ini kan banyak pawai budaya. Itu kan terbilang juga wisata kalau bagi orang-orang luar. Sehingga juga itu perlu kita dukung. Seperti Agustusan pawai budaya, bukan hanya dilihat dari sound horeknya ya, tapi di situ harus menampilkan budaya. Nah, mungkin itu perlu kita angkat juga, gitu. Karena kalau di situ ada pawai budaya, masalah juga kan banyak yang jualan. Jualan apapun itu masih laku, itu kan juga menjadi pendapatan mungkin itu. Ya, jatuhnya kalau menurut saya dari menangkap jawaban Pak Jangki ini seperti normatifnya orang berbisnis ya, harus terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru, harus kreatif, menangkap peluang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari kelompok sadar wisatanya itu tidak terus menambah ilmu, kan sekarang kan pepatah yang digunakan itu kan kalau berhenti mengayuh ya roboh ya. Benar. Seperti itu. Karena eranya terus berkembang, kita yang gagal mengikuti juga bisa gagal. Ada yang bisa ditambahkan Pak? Jadi begini, sebelum kita mau bikin desa wisata, kita itu harus tahu dulu temanya. Jangan hanya ikut-ikutan. Di sana ada desa wisata, di desa saya harus ada desa wisata. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengangkat temanya. Apa yang harus kita angkat tema ini untuk menjadikan pasar wisata. Misalkan di sana potensinya kurang, tidak ada air terjun, misalkan. Jangan mengangkat tema air terjun seperti desa yang ada air terjunnya, kan begitu? Iya benar. Seperti desa saya tidak ada air terjun, tidak ada apa. Cuma kebetulan ada lokasi kosong di tepi sawah, di tepi sungai. Jadi mau tidak mau yang kita angkat jajanan kuno, khas kuno, pasar jadul. Pasar jadul. Jadi ketika kita mau buka tempat wisata, kita harus tahu dulu konsepnya, tema kita apa, judul kita apa untuk membuat pasar wisata. Jadi ketika sudah kita berjalan, kita tidak mahu Mas. Jadi kita tidak kewalahan untuk menjajakan apa yang kita buat. Ya, karena sudah jelas, sudah terkonsep begitu. Jadi konsep itu sangat penting. Butuh ikon yang benar diangkat ya. Di tempatnya Pak Anu ini apa yang menonjol? Pendakian. Pendakian begitu ya. Kalau di tempat saya Kejayaan ke Selatan itu Mas, memang ya nggak ada air terjun, nggak ada. Tapi di situ dulu pernah dikunjungi Ibu Wakil Bupati sebelumnya, zamannya Pak Irsa, di Desa Larokan itu ada sungai apa itu namanya itu, lupa aku. Sungai mandi apa itu? Apa yang dijual di situ? Sungai. Bersihnya? Sungainya bersih Mas. Sungainya bersih. Pernah Dam Pleret bukan ya, lainnya. Dam Pleret itu lainnya. Bukan. Ada di situ. Terus yang kedua di desa saya sendiri Coban-Joyo nggak ada air terjun, nggak ada sungai gitu-gitu. Tapi yang dijual di situ adalah lokasi pacuan budanya. Kan ada juga wisata Mas.
wisata pacuan gudang untuk menghibur masyarakat, juga bisa menjual UMKM di situ. Mungkin di situ juga bisa dibuat wisata adventure. Ya juga pernah dulu Mas Bisri juga ikut Di situ. Jadi kita bikin spot untuk persewaan trail. Ini jalurnya sudah kita fasilitasi, bisa juga toh Mas Anam. Ya bisa. Itu bisnis Asu. Ini bisnis Mas. Itu bisnis. Soalnya bisnis. Nah, jadi benar tadi harus kita menunggu support dari pemerintah karena anggarannya terbatas. Paling tidak kita itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya, Nah, goal itu yang terbesarnya kan terpenting. itu. Ya, goal terbesar di situ. Kalau punya branding, banyak wisatanya tapi masyarakatnya tidak berkembang ya percuma. Percuma. Ya, tadi kan menambahkan terkait masalah wisata. Wisata kan ada yang menyediakan dari alam, juga banyak hari ini wisata buatan kan itu. Oke. Ya contohnya tadi Mas Ana, Pacuan Kuda, terus tempat adventure itu kan Itu wisata termasuk buatan. wisata buatan ya Mas Ya, Anam. tidak identik Contohnya alam punya ya. Mas Bisri wisata buat, itu kan termasuk wisata buatan juga gitu. Artinya banyak, yang penting kemauan kita dan kita ingin mengangkat desa kita itu aja. Oke, dan itu tidak bisa disupport oleh pemerintah jika internal masyarakat sendiri tidak bergerak ya. Benar. Sekarang kalau kita bicara tentang wisata, kita sendiri punya andalan wisata-wisata besar seperti di Tretes, Bromo dan lain-lain ya, gitu. Caranya kira-kira bagaimana supaya wisata-wisata desa itu terdampak ya, mendapat surplus dari manfaatnya wisata-wisata besar. Itu kira-kira bisa nggak diatur supaya begitu? Kemarin jadi begini Mas, kita sudah berbicara dengan Dinas Pariwisata beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi di Dinas Pariwisata itu pastinya bikin grafik, bikin desainer atau bikin pamflet yang menyajikan bahwasannya di Pasuruan itu ada Bromo via Pasuruan, ada Tretes via ini. Di situ ada brosur dan lain sebagainya. Desa-desa wisata yang sampai sebutkan tadi ada 17 yang sekarang menjadi 18. Itu ditampilkan di pamflet dan brosur-brosurnya Dinas Pariwisata. Oke. Dan juga itu bisa ditayangkan di videotron yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bahwasannya Pasuruan itu ada Bromo, ada Tretes, ada Pandaan, ada Prigen dan lain sebagainya. Itu juga ditampilkanlah di situ. Termasuk juga UMKM harus masuk di dalamnya. Jadi paling tidak harus terpusat. Ketika kita ke Bromo, kita pengen jajanan contoh lah jajanan Jipang. Kita mau ke Bromo pengen jajanan Jipang, kita tidak harus pergi ke Pasuruan dulu untuk beli Jipangnya. Jadi paling tidak wisata Jipangnya sudah tersaji di Bromo. Jadi UMKM itu harus menjual segala produk yang ada di Pasuruan. Jadi kayak ada konektivitas. Konektivitas gitu ya? Harus terpusat. Nah kayak gitu, apakah sudah ada kayak paket wisata yang diarahkan ya? Jadi arah ke Bromo paketnya itu bisa melewati desa mana dulu? Harus seperti itu. Kemarin kita sudah bicarakan dengan Dinas Pariwisata bagaimana supaya itu kan pendatang ya, sama travel nanti ya. Ya kerjasama sama travel, karena travel itu juga ada hubungannya dengan Dinas Pariwisata Mas. Jadi travel itu beberapa bulan sekali itu ada kerjasama dengan pariwisata yang berkaitan pariwisata yang ada di Pasuruan. Jadi paling tidak seperti itu. Jadi kalau melihat itu ya seakan tidak bisa dipisahkan antara wisata dengan kuliner ya. Benar. Tidak bisa dipisahkan antara tempat wisata baik desa ataupun yang besar dengan UMKM seperti itu. Nah bicara kuliner ini Pak Jangki kayaknya lebih cocok ya. Oh iya. Dunia perkulineran ya Pak Jangki. Jadi kalau pengen duren tidak harus mampir ke rumahnya Mas Jangki. Paling tidak duren ini sudah ada standnya di arah yang mau ke Bromo. Walaupun Pak Jangki welcome ya. Walaupun Pak Jangki itu welcome, nanti di situ ada tulisannya duren Pak Jangki misalkan kan begitu. Ya, ada Pak mereknya Pak. Tidak Belum ada. ada. Ya. Jadi tidak harus datang ke rumahnya Pak Jangki. Paling tidak wisatawan yang mau ke Bromo itu sudah di pinggir jalan disiapkan dengan duren Pak Jangki. Gitu. Benar Mas Jangki. Jadi kuliner kita ya apakah sudah punya icon Pak Jangki yang cukup untuk dijual, apa masih perlu branding atau rebranding ya? Menurut Pak Jangki gimana di Pasuruan ini? Kuliner, kalau kita bicara kuliner tergantung kita menyajikan sebetulnya. Dan
tergantung kita memasarkan. Contohnya kalau kita mungkin kalau kita kebetulan rumah saya kan Puspo juga. Di sana juga kita punya makanan namanya nasi empok. Ya, itu kuning. Ya, di sana juga ada nasi empok. Nah, itu kan Ya Mas. itu kan sebuah makanan khas orang pegunungan. Nah, itu kan perlu kita kenalkan juga. Terus juga banyak wisata kalau daerah Gempol juga ada telepon, mungkin sudah terkenal. Di timur ada ikan ya, apa namanya, lempuk ranu di Ranu ya. Jadi itu untuk kuliner itu sebaiknya ya masyarakat bisa membranding produknya sendiri-sendiri atau pemerintah menyediakan kayak tempat khusus untuk sentra kuliner begitu, apa bagaimana ya yang lebih bagus? Ya harus begitu Mas. Perlu dibuatkan memang 1 bulan 2 kali itu wisata kuliner dari seluruh Pasuruan punya di masing-masing desa mungkin punya makanan khas sendiri dengan itu. Jadi makanan khas itu harus menjadi identitas. Itu penting. Contoh rawon nguling. Jadi mau tidak mau orang ketika berbicara rawon, di pikirannya itu ada nguling gitu. Nah, jadi paling tidak nasi empok Bromo, Puspo. Nasi empok Puspo gitu loh. Jadi makanan khas itu harus menjadi identitas. Bakso mini Kejayaan. Pentol Winongan. Terus kayak olah susu dari Nongko Jajar. Olah susu dari Nongko Jajar. Sebentar. Susu Nongko Jajar apa dua-duanya? Nongko Jajar juga gratis ada. Gratis juga ada ya. Cuma paling ya, banyak rebutan enggak ya. paling banyak olahan memang dari Nongko Jajar. Kalau khas-khasan itu ya, khasnya di Nongko Jajar. Nongko Jajar itu kan ada olahan susu ya, rasa coklat, strawberry, itu banyak yang dijual di daerah Nongko Jajar. Sebenarnya itu jadi satu kesatuan. Karena itu kan koperasi. Koperasinya jadi satu? Koperasinya tidak jadi satu, tapi induknya sama. Sama. Jadi mereka itu memang sengaja seperti itu untuk berlomba-lomba untuk memajukan hasil dari koperasi tersebut. Pak Anam, saya tertarik ke Pak Anam nih. Pak Anam bicara kuliner dan usaha kecil ya. Terkadang kalau kita lihat di ikon-ikon tadi itu ada makanan khas kayak anggap aja di Ranu ada ikan lempuk ya. Itu kan banyak orang yang punya usaha bikin makanan itu ya, dikemas ya. Jadi per orang punya brand masing-masing. Tetapi kadang-kadang kendalanya itu usaha kecil yang kita sebut sebagai modalnya terbatas ya. Selalu kalah dalam sisi pemasaran ya dengan mereka yang modalnya banyak. Gitu. Pandangan DPR nih, jenengan sebagai legislator. Apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya yang kecil-kecil tidak kalah dalam persaingan seperti itu? Betul nih, maju lempuknya, tapi ternyata bukan lempuknya masyarakat, segelintir orang yang kapasitas keuangannya lebih banyak. Kan sekarang itu bisa dikerjasamakan. Sekarang itu ada koperasi merah putih, bisa produknya dimasukkan ke situ. Juga ada BUMDes. Nah, kita manfaatkan di situ agar supaya bisa kolaborasi pengusaha lokal yang modalnya tidak terlalu banyak yang bisa dikerjasamakan oleh instansi setempat gitu. Jadi sentra-sentra yang sudah dibuat pemerintah, terutama pemerintah pusat ya, itu bisa mengakomodir ya yang kecil-kecil itu. Bisa kolaborasi lah. Tergantung bagaimana nanti komunikasinya. Jadi pemerintah itu harus hadir. Harus membantu dari sisi kemasan, sertifikasi, pemasaran digital dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan itu. Anak muda Gen Z ya, itu identik tadi kalau kata Pak Anam itu memanfaatkan influencer ya, kayak gitu. Tapi influencer itu kan berbayar ya. Kalau kita bicara untuk desa, wisata desa, kita sebaiknya bikin pelatihan supaya anak desa itu sendiri bisa membranding dirinya mereka sendiri atau berbayar influencer yang sudah terkenal. Menurut jenengan bagaimana? Ya, kalau menurut saya Mas sebagai Gen Z, sekarang itu kalau misal kita dengan kondisi keuangan terbatas, kita manfaatkan handphone kita sendiri. Ya kita percaya diri lah, halo guys, gini lah untuk mempromosi produk kita. Bagaimana biar
menarik biar laku. Sekarang tuh udah nggak apa namanya, walaupun nggak terkenal lah mas, sekarang tuh banyak di TikTok tuh orang-orang baru itu memproduksi produknya sendiri gitu. Jadi Itu menurut saya. Jadi dengan keterbatasan biaya kita harus menyesuaikan langkahnya ya. Iya. Kalau bayar influencer Mahal. Mahal. Jadi anak muda itu harus menjadi pelaku utama di bidang itu. Harus menjadi pelaku utama. Membuat event lah contohnya, atau mengembangkan produk kreatif hingga menjadi pemandu wisata untuk desa wisatanya juga bisa. Sedangkan kita ketika live, misalkan kita promosi live di TikTok, ya. Itu pun dari like-nya aja kita sudah mendapatkan cuan, Mas. Ya. Dari like-nya. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan. Tapi paling tidak anak muda yang ada di daerah tersebut, yang ada kawasan wisatanya, ya, harus kreatif. Memang sekarang terjadi pergeseran besar ya. Kalau jenengan tahu itu di TikTok kan ada daerah-daerah ya, yang satu kampung nge-live semua ya. Benar. Ya, bahkan nge-live-nya kan yang ya joget-joget aja. Nah, itu dapat uang. Di Jawa Barat, di Iya. Madura juga. Aku yang asik itu yang nonton yang di Madura itu, yang Oh, bapak-bapak ya. Ya, Aduh, klub umur leke gitu ya. Ya. Ya betul, 4 orang itu ya. Mereka tak bernama. Dulu itu di Bondowoso juga sempat ada kampung digital. Benar. Ya. Yang penjualannya Sampai go internasional. nasional. Jadi memang harapan tetap ya balik ke anak muda ya. Ini bapak-bapak semua, kita tidak segmen panjang hari ini. Saya ingin keduanya memberikan 2 segmen sebagai penutup, 2 pernyataan. Yang pertama itu apa yang bisa disarankan kepada pemerintah desa. Ya. Yang kedua kepada pemuda. Ya, boleh masing-masing memberikan. Siapa dulu boleh. Jadi begini, untuk pemerintah desa kita harus memanfaatkan potensi desa yang ada. Dengan adanya potensi desa, kita bisa memacu untuk mengunggulkan atas nama kabupaten Ya. untuk mendukung perekonomian masyarakat yang ada di desa. Ketika perekonomian itu berkembang di masyarakat, maka masyarakat juga akan naik kelas, akan naik level di bidang perekonomian. Untuk anak muda, jangan kita bermalas-malasan. Mari kita gunakan komunikasi yang baik, info digital yang ada sekarang kita manfaatkan untuk menjadikan semua itu menjadi potensi inovatif untuk desa-desa wisata yang ada di desa kita masing-masing. Pak Anam mungkin. Untuk pemerintah desa, ayo marilah kita naik kelas. Kalau ada wisatawan yang menarik, ayo kita dukung dan support penuh. Juga untuk anak-anak muda, ayo kita juga naik kelas. Hindari narkoba, kita cari cuan. Apalah arti anak muda kalau tidak ada Soekarno Hatta di dompet kita. Iya, istimewa ini. Saya dulu karena Oh, dari media. Jadi kata teman saya kemarin ada acara kayak terapi kayak gitu. Jadi pesertanya banyak. Iya. Orang tua-tua kayak gitu. Dia nyeletuk omongan gini. Iya. Ini ikhtiar Bu buat kesehatan, ikhtiar buat kesembuhan, tapi tetap yang nyembuhkan uang. Benar. Gitu. Jadi selaras sama Pak Anam. Iya. Monggo Pak Cakdi. Mungkin saya pesan untuk pemerintah di desa, juga anak-anak muda yang di desa, mungkin harus saling berkoordinasi, kolaborasi antara pemerintahan desa dan anak-anak muda atau pemuda di desa masing-masing, sehingga bisa memunculkan wisata produk baru, sehingga kalau pengen punya wisata ya kita ajak semua golongan masyarakat, maupun pemuda maupun orang tua, terus juga harus ada support dari pemerintah desa. Kalau hari ini pemudanya semangat, Ya. pengen punya wisata, tapi dari pihak desa dan dukung ya tak jalan. Hari ini juga sebaliknya, kalau kepala desa dan perangkat desa punya wisata tidak dukung oleh pemuda juga tak jalan. Oke. Sehingga dua kelompok masyarakat dan pemerintah harus
saling koordinasi berarti untuk buat wisata di sana masing mungkin itu. Oke. Kepada Bapak-Bapak legislator, saya ucapkan terima kasih atas waktu, ide, gagasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Satu, buat eksekutif, barangkali ada ide yang bisa dipakai menjadi program. Yang kedua, bagi pemerintah desa. Dan yang ketiga, kepada anak muda. Dalam penutupan ini saya ingin katakan bahwa setiap orang dan setiap pihak punya peran masing-masing. Ketika setiap pihak menjalankan perannya dengan baik, maka perubahan itu bukan hal yang mustahil. Terakhir, saya mengutip ayat Al-Quran, tapi artinya saja bahwa Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Sehingga tidak ada alasan untuk berpangku tangan, semua kembali pada diri kita masing-masing. Akhir kata, terima kasih. Semoga sehat semua menyertai kita. Pasukan Maju Indonesia Jaya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.